Shalom Aleichem bersama Mesia. Waalaikumsalam. Selamat sore saudara-saudara semua. Hari ini Jumat adalah hari terakhir dari masa puasa 40 hari, masa puasa Prapaskah, Catur Dasa. Tetapi akan dilanjutkan dengan puasa untuk Pekan Kudus. Jadi kita puasa, masa puasanya 47 hari ya, hampir 50 hari. Jadi sejak kita puasa, terus setiap hari Jumat sesudah minggu kelima, itu adalah akhir dari masa puasa Catur Dasa, dilanjutkan dengan masa puasa untuk Pekan Kudus, Pekan Sengsara Kristus. Untuk itu besok pagi kita akan ada liturgi memperingati pembangkitan Kristus atas Lazarus, bahkan namanya Sabtu Lazarus. Baru hari Minggu kita akan masuk ke Minggu Palem, memperingati ketika Yesus masuk di Yerusalem, dilulukan dengan penduduk Yerusalem dengan membawa cabang-cabang dan pohon palem. Lalu Selasa Kudus memperingati ketika Kristus diurapi, dia mengutuki pohon ara yang tidak berbuah, lambang daripada mengutuk Israel yang kelihatannya saja rimbun di dalam melakukan ibadah-ibadah agama, tetapi tidak ada buah rohaninya. Lalu Rebu Kudus itu memperingati ketika Yesus diurapi kakinya oleh wanita yang membawa minyak narwastu, dan memperingati ketika Yudas Iskariot mengkhianati Yesus. Itu Rebu Kudus, dan pada hari Rebu Kudus itu ada ibadah sakramen perminyakan bagi orang sakit. Jadi siapa saja kalau punya saudara yang sakit boleh datang pada hari Rebu sore itu untuk diberi itu sakramen perminyakan. Lalu hari Kamis Kudus pagi kita memperingati ketika Kristus sore hari itu berkumpul dengan murid-muridnya, lalu penetapan perjamuan kudus, membasuh kaki. Jadi hari itu akan ada pembasuhan kaki di tengah-tengah liturgi itu. Lalu sesudah itu siangnya akan ada arak-arakan dari salib Kristus, yang kejadian sesungguhnya itu terjadi pagi ya. Kristus di Taman Getsemani sorenya, terus dia diarak paginya untuk untuk disalibkan setelah bertemu dengan Pontius Pilatus. Hari Jumatnya itu lambang Kristus telah disalibkan, dan umat waktu itu ada sembahyang tugur, jadi kita sembahyang dirangkap 7 waktu sembahyang dijadikan 1 waktu itu melambangkan umat yang menunggui Kristus di bawah salibnya ya. Nanti jam 2 siang salib ikon yang berwujud tubuh Kristus itu akan diambil dari atas salib, lalu akan dimasukkan, ditutup dengan kain kafan, ditaruh di bawah altar, lambang Kristus dikubur, lalu diganti dengan keranda suci. Nah, keranda suci itu nanti hari Jumat malam itu akan diarak, lambang Kristus dikuburkan. Sabtu paginya ada sembahyang pagi, dan biasanya disitulah dilakukan baptisan di zaman purba pada saat itu. Nanti Sabtu malamnya jam 12 tengah malam itulah Minggu Paskah, dan Minggu pagi tidak ada perayaan, tidak ada liturgi karena sudah dilaksanakan malam hari itu jam 12 sampai jam 3, lalu kita mulai boleh makan. Jadi artinya kita tadinya waktu puasa kan tidak makan daging, tidak makan yang bernyawa, ada alat pantangan-pantangan kan, so itu sudah boleh makan pada hari Minggu pagi itu. Sorenya nanti ada sembahyang lagi jam 2. Itu adalah sembahyang dengan membaca ayat dari Mazmur Yohanes pasal 20 ayat 21 sampai 23 yang dibaca dalam bermacam-macam bahasa. Sebanyak orang yang bisa baca. Bisa saja bahasa
Tergantung Alkitabnya yang dimilih apa. Bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Madura, bahasa Sunda, bahasa Manado, bahasa apa saja. Makin banyak yang bisa baca, makin bagus. Untuk mengingatkan bahwa Injil harus diberitakan kepada semua bangsa. Nah, itu selama 2 minggu kita tidak ada puasa. Selama minggu tidak ada puasa, biasanya ada puasa Jumat, Rabu dan Jumat. Saat itu tidak ada puasa. Nah, karena itu saudara, itulah acara-acara yang dilakukan pada masa Paskah ini. Karena gereja Ortodoks itu Romo itu paling sibuk memang waktu Paskah itu, karena sembahyang terus-terusan pagi sore selama 1 minggu gitu ya. Jadi besok juga terus sembahyang itu, ada upacara-upacara itu. Untuk itu selama minggu depan kita tidak ada Bible study Rabu maupun Jumat, karena itu Rabu Kudus sore hari ada ibadah, dan Jumat Kudus waktu ada arah-arahan keranda tadi, jadi nggak bisa kita adakan. Sesudah Paskah baru kita adakan Bible study lagi. Jelas ya saudara-saudara? Jadi kita tidak bisa adakan Bible study hari Rabu dan hari Jumat minggu depan. Jadi kalau saudara-saudara yang dari tradisi Barat, para Protestan atau Katolik, hari ini merayakan Jumat Agung, saya ucapkan selamat merayakan Jumat Agung. Dari Gereja Ortodoks kami baru merayakan Jumat Agung minggu depan. Ya, jadi untuk tahun ini jarak perayaan Paskahnya 1 minggu ya, 1 minggu. Mungkin saudara tanya kenapa kok beda ya? Tanggalnya beda. Kami menggunakan tanggalan yang lebih tua, tanggalan yang digunakan pada waktu zamannya Tuhan Yesus. Sementara tanggalan yang digunakan oleh gereja gereja Katolik maupun gereja Protestan itu tanggalan baru yang dikompilasi oleh Paus Gregorius. Ya, dia mengutus seorang imam namanya Aulosius, dan tanggalan yang kita pakai itulah tanggalan Gregorian, karena itu tanggalan dipakai secara umum ini loh. Itu tanggalan yang ditetapkan oleh Paus Gregorius, makanya tanggalnya penghitungannya beda antara tanggalan yang lebih lama yang disebut tanggalan Julian dan tanggalan baru ini yang disebut tanggalan Gregorian. Jadi saudara perlu tahu sejarah juga ya, latar belakang ini. Baik. Kali ini kita sudah sampai kepada akhir dari perumpamaan Tuhan Yesus yang ada di dalam Injil Matius. Nanti minggu depan lagi kita mulai belajar perumpamaan yang ada dalam Injil Markus. Nanti perumpamaan yang ada dalam Injil Lukas. Sekarang untuk Injil Matius, kita telah sampai kepada akhir, yaitu Matius 25, ayatnya yang ke-31 sampai 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Ya Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai seorang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk,
enyahlah ke dalam api yang mak kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun menjawab, dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak akan melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Terima kasih. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya. Ada lebih 89 kali kalau saya tidak salah. Di dalam Injil, Kristus disebut sebagai Anak Manusia. Sebutan ini bukan hanya untuk menyatakan bahwa dia itu sekedar manusia. Ini gelar khusus. Sebab tidak ada manusia datang dengan kemuliaan itu, mana ada. Apalagi semua malaikat bersama dengan dia, mana anak-anak manusia biasa ada malaikatnya yang mengiringi dia. Lalu ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Mana manusia biasa mendapatkan kehormatan seperti ini. Nah, kalau gitu apa yang dimaksud dengan anak manusia ini? Anak manusia itu adalah gelar untuk Mesias, anak Daud. Coba kita baca di dalam Matius pasal 26 ayat 63 sampai 65. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak? Tidak. Jadi dia ditanya, apakah engkau ini Mesias atau bukan? Kenapa diam saja? Lalu jawabnya apa? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Engkau telah mengatakan. Berarti ya. Apa kau Mesias atau bukan? Iya, engkau mengatakan, berarti ya, aku ini Mesias. Jadi Yesus di sini mengakui bahwa dirinya sebagai Mesias. Kita baca selanjutnya. Itu tadi. Akan tetapi, aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Nah, sekarang untuk menunjukkan bahwa dia adalah Mesias. Dia mengatakan, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia akan duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Dan datang di atas awan-awan di langit. Di atas awan-awan. Nggak mungkin hanya manusia biasa duduk di atas tahta Allah, lalu datang di awan-awan di langit. Berarti kalau ini menunjuk kepada suatu sosok tertentu, dan anak manusia itu adalah gelar tertentu. Dan Yesus mengatakan ini merujuk kepada penglihatan Nabi Daniel yang terdapat di dalam Daniel pasal 7 ayat yang ke-13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seperti langit seorang seperti Anak Manusia. Tampak datang dari langit dengan awan-awan seorang seperti Anak Manusia. Ya, jadi bukan manusia sungguhan kalau kata seperti. Dan dia datangnya dalam awan-awan di langit. Dan kalau kita lihat di dalam Alkitab, penampakan yang ilahi selalu disertai awan. Kalau nggak begitu disertai dengan petir. Kalau nggak begitu disertai dengan angin. Coba kita lihat di dalam Yehezkiel pasal 1 ayatnya yang atau cahaya ya, ayat 4. Yehezkiel pasal 1 ayat 4. Lalu aku melihat, sungguh angin badai tertiup dari utara. Sungguh angin badai tertiup. Terus? Dan membawa segumpal awan yang besar. Ada awan membawa segumpal awan yang besar. Dengan api yang berkilat-kilat. Dengan api yang berkilat-kilat. Dan awan itu dikelilingi oleh sinar. Dan awan itu dikelilingi oleh sinar. Di dalam
di tengah-tengah api itu kelihatan seperti suasa mengkilat. Suasa itu perak murni ya. Suasa yang mengkilat, terus Dan di tengah-tengah itu juga ada yang menyerupai 4 makhluk hidup. ada yang menyerupai 4 makhluk hidup, itulah lambang dari para malaikat yang juga dilihat dalam kitab Wahyu. Jadi penampakan Allah selalu disertai dengan fenomena alam yang luar biasa ini. Kita baca juga di dalam Keluaran ya. Keluaran pasal yang ke-40. Ayatnya yang ke-34, ketika bait Allah atau kemah suci yang dibangun oleh Musa diresmikan. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan. Nah, awan itu menutupi kemah pertemuan. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Kemuliaan Yahweh menutupi kemah suci itu. Kemuliaannya apa? Sinar. Ada awan, ada sinar. Terus? Sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan. Sebab awan itu hinggap di atas kemah itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Kemah suci itu. Jadi ketika Allah menampakkan diri, yang ilahi menampakkan diri, selalu ada fenomena seperti ini. Ketika Musa naik ke Gunung Sinai, apa yang terjadi? Apa yang dilihat di sana? Ada awan juga dan ada sinar juga. Ketika Yesus dimuliakan di atas gunung, dalam Matius pasal 17, ayat 1 dan 2 dan ayat 5. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Terus apa? Di depan mata mereka, wajahnya bercahaya. Wajahnya bercahaya. Seperti matahari. Disitulah kemuliaan keilahiannya nampak waktu itu. Melalui tubuh manusianya. Terus? Dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Pakaiannya berputih bersinar seperti terang. Lalu? Ayat 5. Tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Nah, seturunlah awan yang terang. Berarti ada awan dan api, sinar di sini. Terus? Menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya Bapa yang mengatakan di situ. Berarti kalau gitu kita lihat, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru konsisten memberi gambaran jika yang ilahi itu menyatakan diri, selalu kalau tidak disertai oleh sinar, disertai oleh badai, disertai oleh awan. Dan ketika Yesus naik ke surga pun dia masuk ke dalam awan. Dan tentu ini bukan awan biasa. Coba kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangannya. Awan menutup mereka dari pandangannya. Dia masuk ke dalam awan. Dalam arti ini, dia masuk ke dalam alam ilahi itu sendiri. Masuk ke hadirat Allah. Nah, setelah mengetahui data-data dalam kitab suci, bahwa awan, langit, apa ini adalah lambang kehadiran yang ilahi, maka kita kembali kepada Daniel pasal 7 ayat 13 tadi. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan. Datang dengan awan-awan, di mana? Dari langit. Dari langit. Seperti anak manusia. Berarti ini sosok ilahi. Meskipun dikatakan seperti anak manusia, sebenarnya anak Allah sendiri. Gitu. Terus? Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu. Yang lanjut usia itu menunjuk kepada keilahian Kristus. Kalau yang seperti anak manusia itu menunjukkan kemesiasan Kristus. Terus? Dan ia dibawa ke hadapannya. Dia dibawa ke hadapannya, terus? Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Terus? Kekuasaannya kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang akan musnah. Jadi anak manusia itu punya kerajaan yang kekal, dan ini tak lain adalah Mesias. Nah, Mesias itu adalah ucapan bahasa Yunani untuk bahasa Ibrani
Hamasiah. Artinya si orang yang diurapi itu. Hamasiah artinya si orang yang diurapi itu. Nah, diurapi itu apa? Diurapi itu upacara penyiraman dengan minyak pada kepala seseorang yang dilakukan oleh seorang nabi untuk mengangkat orang itu menjadi raja atau menjadi imam yang mempersembahkan korban di Bait Allah atau menjadi nabi. Coba kita baca di dalam 1 Samuel pasal 10 ayat 1. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak. Dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau?" Nah, dengan buli-buli minyak dituangkan di kepala Saul, Nabi Samuel mengatakan, "Bukanlah Tuhan mengurapi engkau untuk menjadi raja. Untuk menjadi raja." Jadi Saul menjadi raja dengan diurapi dengan minyak. Dengan demikian Saul menjadi orang yang diurapi, menjadi seorang Masiah, tapi bukan Masiah. Bedanya apa? Nanti saya jelaskan. Daud juga, ketika dia diangkat jadi raja juga diberi pengurapan menjadi Masiah. Kita baca di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 7 sampai ayat 13. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya." Ya, itu saudara-saudara Daud diajukan oleh bapaknya Isai, karena Daud punya saudara laki-laki. Apa orangnya ini? Tuhan mengatakan bukan itu orang. Apa yang ini? Bukan. Akhirnya Daud diberitahu, Samuel diberitahu, jangan pandang mukanya, itu bukan orang yang kupilih. Terus? Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Teruskan. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruh lewat di depan Samuel. Tapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Terus? Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Allah. Terus? Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Jadi ketika Daud mau dipilih jadi raja menggantikan Saul yang akhirnya memberontak terhadap Allah, dia perlu diurapi. Jadi Daud juga menjadi orang yang diurapi, menjadi seorang Masiah. Imam juga yang mempersembahkan korban di Bait Allah, itu juga harus diurapi untuk menjadi imam. Coba kita baca Imamat pasalnya yang ke-8 ayat 12. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinyalah dia untuk menguduskannya. Terus? Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu dikenakanlah kemeja kepada mereka. Dikatkannya ikat pinggang dan dililitkannya destar, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Disuruhnyalah membawa lembu jantan, korban penghapus dosa. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan, korban penghapus dosa itu. Lembu itu disembelih, lalu Musa mengambil darahnya, kemudian dengan jarinya dibubuhnyalah darah itu pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya. Dan dengan demikian disucikanlahnya mezbah itu dari dosa. Darah selebihnya dituangkan pada bagian bawah mezbah. Dengan demikian dikuduskannya mezbah itu dan diadakannya perdamaian baginya. Jadi pengudusan itu berlaku untuk Harun yang akan melaksanakan korban nantinya, dan mezbah yang digunakan untuk mempersembahkan korban itu disucikan. Harun diurapi dengan minyak untuk
menjadi imam. Jadi seorang imam adalah seorang yang diurapi, seorang Masiah. Seorang raja juga seorang yang diurapi, seorang Masiah. Dan yang terakhir nabi. Untuk menjadi nabi juga harus diurapi. Coba kita baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 16. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah keurapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus keurapi menjadi nabi menggantikan engkau. Jadi Elisa juga diurapi menjadi nabi. Jadi seorang nabi adalah seorang yang diurapi. Coba kita baca juga dalam Mazmur 105 ayatnya 15. Jangan mengusik orang-orang yang keurapi dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Ya, gitu. Jangan mengusik orang-orang yang keurapi dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Jadi nabi adalah orang yang diurapi. Kalau ada orang ngaku-ngaku nabi tapi tidak tahu siapa yang mengurapi, itu nabi palsu. Ngaku-ngaku sendiri tiba-tiba keluar dari mana itu, dari dalam sumur keluar, saya jadi nabi. Yang mengurapi kamu siapa? Karena untuk menjadi nabi menurut Alkitab orang itu harus diurapi dan itu menjadi orang urapan Tuhan bersama imam, bersama raja. Jadi masing-masing raja di Israel itulah seorang Masiah karena mereka pasti diurapi. Masing-masing imam di Israel itu adalah seorang Masiah karena mereka juga diurapi. Nabi juga seorang Masiah. Tapi mereka bukan Masiah. Itu menunjuk apa? Satu-satunya dan tidak ada duanya. Artinya, kalau Masiah itu seorang yang diurapi, kalau Masiah, si orang yang diurapi itu artinya. The Messiah artinya gitu. Kalau bahasa Inggrisnya. The anointed one. Dia yang diurapi itu. Nah, bagaimana orang bisa menjadi Masiah? Orang bisa menjadi Masiah kalau dia bisa merangkap 3 jabatan itu sekaligus. Dialah raja, dialah imam, dan dialah nabi. Itu satu. Yang kedua, dia harus merangkap jabatan itu secara mutlak, yang artinya tidak bisa digantikan. Kalau dia mati, kan harus diganti. Maka orang yang mau jadi Masiah itu, pertama-tama dia harus bisa mengalahkan kematian itu dan tidak bisa mati lagi. Bangkit dari mati dan tidak bisa mati lagi. Maut sudah dikalahkan. Jadi dia mempunyai kans untuk menjadi Mesias karena dia sekarang jadi kekal. Satu-satunya manusia yang sudah mati nggak mati lagi hanya Yesus. Coba kita baca di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi. Kristus sesudah bangkit dari antara orang mati dia tidak mati lagi. Terus maut tidak berkuasa lagi atas dia. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Kalau gitu, kalau maut tidak berkuasa lagi atas dia dan dia tidak mati lagi, apa artinya? Dia mengalahkan kematian itu. Dia menjadi satu-satunya manusia yang memiliki kekekalan. Dan sesudah dia bangkit itu, dia diangkat ke sebelah kanan Allah dan diberi segala kuasa di surga dan di bumi. Coba kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 32, 33. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Ya, para rasul dari menyaksikan dia bangkit itu. Terus? Dan sesudah ia ditinggikan sesudah dibangkitkan, dia ditinggikan oleh tangan kanan Allah. Artinya ditinggikan duduk di sebelah kanan Allah. Nah, kalau dia punya kuasa seperti itu, duduk di sebelah kanan Allah, artinya apa? Inilah yang dikatakan dalam
Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa dan di sorga dan di Nah bumi." itu, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Kalau dia diberi hanya kuasa saja, namanya apa? Penguasa. Kalau segala kuasa, namanya apa? Maha penguasa. Dia jadi raja segala raja. Tuan segala tuan, diringkas Tuhan, gitu loh. Coba kita baca dalam Wahyu pasal yang 19 ayat 16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Tuan di atas segala tuan. Itulah sebabnya setelah Petrus mengatakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus diangkat tadi, kesimpulannya ayat Kisah Rasul pasal 2 ayat 36, kesimpulannya apa? Jadi, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Nah, Allah telah membuat Yesus yang kamu salib itu menjadi Tuhan. Artinya apa? Menjadi yang memiliki segala kuasa tadi. Menjadi yang diberi segala kuasa di surga dan di bumi tadi. Jadi gelar Tuhan untuk Yesus itu artinya bukan otomatis Allah. Gelar Tuhan untuk Yesus itu menunjukkan gelar kepenguasaan sebagai yang telah diberi segala kuasa. Makanya kata Tuhan dan kata Allah dibedakan dalam Alkitab kalau berkaitan dengan Yesus dan dengan Sang Bapa. Coba kita baca di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya sebentar. Jadi yang Tuhan itu siapa? Yesus. Yang Tuhan itu Yesus. Terus? dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membagikan Dia. Nah, yang membagikan Yesus yang Tuhan itu siapa? Allah. Berarti kata Allah dan kata Tuhan penggunaannya beda. Allah artinya Bapa itu, yang daripadanya Yesus keluar berasal. Tuhan adalah Dia yang setelah menjadi manusia diangkat dalam kemuliaan, diberi segala kuasa itu. Maka Tuhan Yesus artinya bukan Allah Yesus. Tuhan Yesus artinya Sang Maha Penguasa Yesus. Itu artinya kalau Tuhan Yesus itu. Loh, apa Yesus bukan Allah? Iya, tapi bukan dalam kemanusiaannya. Dia Allah karena dia sebelum menjadi manusia sudah ada dalam wujud firman. Firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu kata-kata. Lalu kata-kata saya ada dengan saya. Kalau kata-katanya Allah dengan siapa? Ada dengan siapa? Ya dengan Allah. Kata-kata saya itu mencerminkan diri saya, sifatnya sama dengan saya, maka firman Allah adalah sama dengan Allah. Maka pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Coba kita baca juga di dalam 1 Korintus 6 ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan. Allah yang membangkitkan Tuhan. Nah, kalau Tuhan dan Allah artinya sama, ini kalimat tidak masuk akal. Ya kan? Kok Allah membangkitkan Tuhan itu maksudnya apa? Nah, tapi kalau kita ngerti, Tuhan itu adalah gelar penguasaan yang telah diberikan oleh Allah Sang Bapa kepada Mesias yang telah dimuliakan ini, maka kita ngerti, oh itu artinya Yesus disebut Tuhan dalam pengertian dia telah diangkat dalam kemuliaan, diberi segala kuasa di surga dan di bumi. Dengan demikian Yesus adalah Raja. Dan karena dia sudah tidak bisa mati lagi, kerajaannya akan menjadi kerajaan kekal. Dan itulah yang dinubuatkan oleh malaikat Gabriel ketika dia memberitahu kepada Bunda Maria ketika dia akan mengandung Yesus. Coba kita baca di dalam Lukas pasal 1, ayatnya yang ke-31 sampai 33. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud,
bapa leluhurnya. Artinya tata Daud inilah janji tentang Mesias yang diberikan kepada Daud. Terus? Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Tahta kemesiasan itu, terus? Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Tidak akan berkesudahan karena dia sudah tidak bisa mati. Kalau dia bisa mati diganti orang lain kan untuk jadi raja. Karena dia menjadi raja itu, diberi segala kuasa itu, setelah dia bangkit dari mati, tidak bisa mati. Maka kerajaannya menjadi kerajaan kekal. Dari sisi kekuasaan yang sebagai raja, Yesus adalah Mesias. Karena dia memiliki kepenguasaan sebagai raja secara kekal dan tidak bisa digantikan. Yang kedua, Yesus mengatakan dalam Markus pasal 10 ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani. Nah, Mesias datang bukan untuk dilayani. Terus? Melainkan untuk melayani. Berarti dia datang menjadi hamba. Dan itulah yang dikatakan di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 6 dan 7. Yang walaupun dalam rupa Allah. Nah, walaupun dalam rupa Allah, mengapa? Karena dia firman-Nya Allah. Terus? Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Nah, kealahannya setara dengan kealahan Bapa, ya satu dengan Bapa. Tidak menganggap itu sesuatu yang tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Terus? Melainkan telah mengosongkan diri. Nah, dia mengosongkan diri artinya tidak menampakkan kekuasaan ilahinya itu, lalu mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Mengambil rupa seorang hamba. Terus? Dan menjadi sama dengan manusia. Sama dengan manusia. Itulah artinya dia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dia menjadi hamba. Kembali kepada Markus 10 ayat 45 tadi. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan. Ini bahasa korban dalam perjanjian lama. Dengan demikian, matinya Yesus sebagai korban untuk banyak orang itu menggenapi semua korban-korban binatang yang ada di dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama itu paling tidak ada 5 korban. Nanti saudara baca sendiri. Di dalam kitab Imamat 1-7. Itu dirinci korban-korban apa saja. Itu mempunyai makna alegoris terhadap korban-korbannya Yesus. Di samping itu ada korban Paskah. Anak domba Paskah yang juga dikorbankan. Itu kita baca dari Keluaran 11-13. Nanti baca di rumah. Dan ada korban untuk hari raya pendamaian yang tertulis dalam Imamat pasal 16. Nanti baca sendiri di rumah. Nah, semua korban-korban ini telah digenapi Yesus ketika dia mati di kayu salib. Makanya salah satunya disebutkan di dalam 1 Korintus 5 ayat 7. Buanglah rajang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Anak domba Paskah kita telah disembelih, yaitu Kristus. Kapan? Waktu disalib. Jadi salah satu korban yang digenapi oleh Yesus adalah anak domba Paskah. Oleh karena itu, ketika dia mulai muncul, Yohanes Pembaptis mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia menjadi korban. Nah, kalau korban-korban dalam jalur perjanjian lama yang berwujud kambing, berwujud sapi, berwujud lembu, setelah dikorbankan itu dibakar jadi abu, lalu dibuang di luar tembok kota Yerusalem. Yesus setelah dikorbankan, tubuhnya menjadi korban, salibnya menjadi mezbah pengorbanan,
deritanya, kesakitannya menjadi api yang membakar korban itu, dia mati. Tapi tubuhnya yang jadi korban tidak dibuang ke tempat sampah. Karena pada hari ketiga tubuhnya itu bangkit, sehingga tubuh yang jadi korban itu menjadi korban yang kekal sekali dan untuk selamanya tidak diulang lagi. Itulah sebabnya Pak, orang Kristen tidak harus bikin korban-korban baru. Sebab korbannya sekali dan selamanya, itulah korban tubuhnya Yesus di atas salib. Dan kalau kita melihat di dalam Perjanjian Lama, terutama di dalam kitab Imamat berkenaan dengan Hari Raya Pendamaian atau Hari Raya Yom Kippur dalam bahasa Ibrani, itu imam itu hanya diizinkan sekali setahun masuk ke belakang tabir Bait Allah dengan membawa hasil korban itu. Coba kita baca dalam Imamat 16 ayat 1 dan 2. Sesudah kedua anak Harun mati, yang terjadi pada waktu mereka mendekat kepada Tuhan, ke hadapan Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun, kakakmu, supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat. Nah, ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tabir itu. Kapan kalau gitu masuknya? Ibrani 10 ayat 1. Di dalam hukum Taurat, hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu, dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan. Jadi perjamuannya setiap tahun korban itu. Dan Harun nanti yang membawa setiap tahunnya hasil korban itu, darahnya ke belakang tabir di mana Allah hadir. Yesus pun begitu. Setelah tubuhnya menjadi korban, lalu bangkit. Tubuh yang sama yang tadinya jadi korban itu dibawa oleh dia sendiri ke hadirat Allah, dipersembahkan ke hadirat Allah sebagai korban kekal. Dalam fungsinya membawa korban ini, Yesus menjadi imam yang kekal. Sebab dia tidak bisa mati. Jadi di dalam Yesus antara korban dan keimaman jadi satu. Demikian juga kekuasaan menjadi raja jadi satu. Dia menjadi imam yang kekal, menjadi raja yang kekal. Coba kita baca dalam Ibrani pasal 8 ayat 1. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar. Yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar. Coba imam itu dalam Perjanjian Lama nggak duduk di sebelah takhta. Nggak ada tahtanya, orang imam itu ada di Bait Allah kok. Yang duduk di takhta itu apa? Raja. Berarti di sini Yesus itu adalah imam dan raja sekaligus. Dari sisi dirinya sebagai raja, dia adalah Mesia, Mesia. Dan sekarang dari sisinya sebagai imam, dia juga Mesia. Karena dia telah mempersembahkan korban yang kekal dan menjadi imam yang kekal yang mempersembahkan korban kekal tadi. Dan yang terakhir Nabi. Betulkah Yesus Nabi? Ya, dia Nabi. Dia sendiri mengaku dirinya Nabi. Jadi jangan tersinggung kalau orang Islam mengatakan Yesus itu Nabi. Hanya masalahnya, pemahaman mereka tentang Yesus sebagai Nabi dengan apa yang diajarkan Alkitab tentang Yesus dengan sebagai Nabi itu beda. Coba kita baca di dalam Matius pasal yang ke-21, ayat 11. Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Berarti Yesus kalau oleh Alkitab disebut Nabi. Dan Yesus sendiri mengatakan dirinya Nabi. Kita baca di dalam Markus 6 ayat 4. Mulai ayat 3 deh. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas? Nah itu orang-orang di kampungnya. Nah, dia anaknya tukang kayu, saudaranya pun kami kenal gitu. Dan tidak mau terima dia, kayaknya orang-orang itu. Lalu jawab Yesus apa? Respon Yesus apa?
ayat 4. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali tempat asalnya sendiri. Nah, ketika dia tidak dihormati di tempat asalnya sendiri, dia mengatakan seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempatnya sendiri. Berarti Yesus ngaku dirinya nabi. Nah, tapi nabi yang bagaimana? Nah, itu sekarang harus kita mengerti. Ya. Kalau nabi dalam pemikiran Islam, orang laki-laki yang menerima wahyu dari Allah, yang untuk dirinya sendiri sebenarnya. Tapi agar itu wahyu dari Allah itu disebarkan orang lain, maka dia juga harus rasul. Jadi kalau menurut Islam, kalau rasul itu menerima laki-laki, hanya laki-laki, nggak ada nabi perempuan. Dalam Alkitab ada nabi perempuan. Coba kita lihat dalam Lukas pasal 1. Lukas pasal 2 deh, bukan pasal 1. Ayatnya yang ke ayat 36-37. Lagi pula, di situ ada Hana, seorang nabi perempuan. Seorang nabi perempuan. Jadi dalam Alkitab ada nabi perempuan. Kalau dalam Islam tidak ada. Kita baca juga dalam Keluaran pasal yang ke-15. Ayatnya yang ayat yang ke-20. Lalu Miriam, nabiah itu, saudara perempuan Harun. Nah, Miriam nabiah itu saudaranya Musa dan Harun. Dia nabi perempuan. Jadi memang ada pemahaman yang berbeda tentang istilah nabi dalam Islam dan dalam Alkitab. Dan kita tidak Islam, kita sebagai orang Kristen jangan mengikuti pemahaman Islam. Kita harus kepada Alkitab. Orientasi kita kan bukan Quran. Orientasi kita kan Alkitab. Ya terserah aja kalau mereka tidak percaya ada nabi perempuan, kita ada. Nah, di dalam Islam, seorang nabi hanya menerima firman untuk dirinya sendiri. Tapi seorang rasul menerima firman untuk disebarkan kepada orang lain. Jadi setiap rasul itu pasti nabi, tapi nabi belum tentu rasul. Makanya Muhammad itu ya nabi, tapi juga rasul, gitu ya. Nah, Yesus, dia nabi. Dalam arti apa? Dalam arti, kalau nabi biasa itu apa? Orang yang menerima firman dari Allah. Ya kan? Kalau Yesus bukan orang yang menerima firman. Tapi firman itu sendiri yang tadinya ada di dalam Allah. Yang melaluinya Allah menciptakan dunia ini. Firman itu sendiri menjadi orang. Nah, ini bedanya. Firman itu menjadi manusia. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi orang. Jadi Yesus itu bukan orang yang terima firman, bukan. Tapi firman yang ada di dalam Allah itu sendiri yang menjelma jadi orang. Jadi kalau dia disebut nabi, boleh saja. Tapi dia menjadi sumbernya segala kenabian. Sebab para nabi menerima firman. Sedikit-sedikit. Yesus bukan orang yang menerima firman. Yesus adalah firman itu sendiri yang jadi manusia. Maka kalau dia disebut nabi, dia adalah nabi yang terakhir. Kita baca di dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2. Kita baca Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara. Nah, Allah berulang kali berbicara pada manusia, kepada nenek moyang orang Israel. Kok berulang kali? Ya kan dia berbicara pada Adam, kepada Abraham, kepada Nuh, kepada semua nabi-nabi. Jadi kan berbicara kan berkali-kali. Dengan berbagai cara, caranya beda-beda. Ada dengan penampakan sebagai malaikat, ada dengan mujizat, ada dengan suara, ada dengan api, ada dengan awan. Jadi dengan bermacam-macam cara. Baca lagi. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Dengan perantara nabi-nabi itu zaman dulu. Cara Allah berbicara dengan perantara nabi itu zaman dulu. Terus ayat 2,
Maka pada zaman akhir Nah, maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. nah, jadi masa Nabi itu masa zaman dulu sudah selesai. Zaman akhir ini Allah berbicara bukan lagi melalui Nabi, tetapi melalui anaknya, yaitu melalui firman-Nya yang jadi manusia. Jadi kalau gitu firman yang jadi manusia itu Nabi yang terakhir, firman yang paling sempurna, dan tidak ada Nabi lagi sesudah dia. Apalagi kalau yang ngaku Nabi itu tidak pernah diurapi oleh siapapun. Mungkin saudara tanya, lah Yesus kapan diurapi? Lah waktu dibaptiskan itu. Roh Kudus turun sebagai dalam wujud burung merpati, itu pengurapannya dia. Berarti kalau Yesus itu disebut nabi, dia nabi pamungkas, nabi terakhir. Sebab dia tetap hidup dan tidak ada yang bisa menggantikan kenabiannya. Oleh karena itu, pewahyuan dalam Yesus itu pewahyuan yang kekal, yang sempurna, yang terakhir tidak terganti-gantikan. Demikianlah dari sisinya sebagai nabi, Yesus adalah Mesias, Hamasiah itu, karena dia nabi yang kekal. Dari sisinya sebagai imam, Yesus adalah Hamasiah itu karena dia telah mempersembahkan korban yang kekal dan menjadi imam yang kekal yang mempersembahkan korban di hadapan Allah secara kekal. Dan sebagai raja yang kekal juga, dia adalah Hamasiah itu. Berarti kalau gitu, Yesus itu adalah betul-betul Hamasiah. Dan itulah sebabnya kembali kalau begitu kepada sebutannya sebagai anak manusia tadi, yang di dalam Daniel 7 ayat 12 dikatakan kerajaannya adalah kerajaan kekal. Kitab Daniel hanya menyoroti dari sisinya sebagai raja, tidak menyorotinya sebagai nabi, tidak menyorotinya sebagai imam. Padahal imam, raja, dan nabi itu semua adalah jabatan yang dimiliki Yesus, dan itu jabatan untuk kekal, sebab sebelum dia menerima jabatan itu, dia sudah bangkit mengalahkan kematian dan tidak bisa mati lagi. Sehingga kalau dia menjadi raja, ya raja kekal. Kalau dia menjadi nabi, ya nabi kekal. Kalau dia menjadi imam, ya imam kekal. Sebagai raja yang kekal, setelah dia diangkat dalam kemuliaan, maka anak manusia itu punya kuasa seperti itu. Dan itulah sebabnya, saudara, dikatakan kembali. Nah, ini perlu saya jelaskan latar belakangnya, jadi saudara ngerti gitu ya. Kembali kepada Matius pasal 25 tadi. Ayatnya 31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya. Mengapa anak manusia punya kemuliaan? Ya karena anak manusia itu gelar untuk Mesias, raja yang kekal. Raja segala raja, gitu loh maksudnya. Makanya dia punya kemuliaan ini. Dia telah diangkat di sebelah kanan Bapa, diberi segala kuasa itu. Maka dia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia. Mengapa? Karena malaikat juga ditundukkan di bawah kakinya setelah dia diangkat dalam kemuliaan itu. Coba kita baca di dalam Efesus pasal yang ke-1 ayatnya 20 sampai 22. Oh, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Nah, dengan Allah Bapa membangkitkan Kristus dari antara orang mati, lalu dan mendudukan dia di sebelah kanan. Nah, lalu Kristus Sang Mesias itu oleh Allah Bapa didudukkan di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah. Nah, pemerintah, terus dan penguasa, dan kekuasaan, dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Yang disebut pemerintah, kerajaan, kuasa itu adalah jenjang-jenjang di dalam alam roh, alam malaikat. Kau tahu? Kita bandingkan dengan Efesus 6 ayat 12.
Ketika roh malaikat itu jatuh menjadi iblis, tetap kejenjangnya disebut di situ. Coba kita baca. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan Pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. melawan roh-roh jahat di udara. Ya, ternyata yang disebut pemerintah, penguasa, kerajaan itu bentuknya adalah roh. Jadi itu disebut roh-roh jahat di udara. Nah, kalau yang di dalam Efesus itu ya roh yang malaikat yang belum jatuh dan itu ditundukkan di bawah kaki Yesus. Coba kita baca di dalam Ibrani pasal 1 ayat 13-14. Ibrani pasal 1 ayat 13-14. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Bukankah mereka semua adalah roh-roh? Nah, mereka semua adalah roh-roh malaikat itu. Terus? Yang melayani. Melayani siapa? Melayani Kristus dan orang-orang pilihannya. Itu tugasnya malaikat. Maka dikatakan Kristus menjadi rajanya para malaikat sebagai Mesias. Makanya ketika dia datang di akhir zaman nanti, dia akan disertai malaikat-malaikat ini. Maka dikatakan dalam ayat ini, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia. Kita baca juga di dalam 2 Tesalonika pasal 1 ayat 7. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kaum yang ditindas, dan juga kepada kami, pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan Tuhan Yesus dari dalam surga akan menyatakan diri bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Terus? Dalam kuasanya. Dalam kuasanya. Di dalam api yang bernyala-nyala. Di dalam api yang bernyala-nyala. Itulah kemuliaan yang akan mengiringi Yesus dengan malaikat-malaikatnya itu. Jadi ketika kita membaca Kristus sebagai anak manusia, kita harus mengerti. Pertama, itu untuk menyembunyikan identitasnya kepada orang Yahudi yang tidak percaya sebagai Mesias. Karena akhirnya dengan kata anak manusia itu mereka berpikir itu manusia biasa, tidak membahayakan. Sebab orang Yahudi, pikirannya tentang Mesias itu adalah secara duniawi. Mesias itu anaknya Daud yang datang sebagai jenderal, nanti akan memimpin orang Yahudi melakukan pemberontakan terhadap orang Romawi. Nah, Yesus kan tidak mau begitu, makanya ketika orang Yahudi datang untuk mengangkat dia jadi raja seperti begitu, dia menyingkir. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 15. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ya menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dia menyingkir ke gunung seorang diri. Dia tidak mau itu. Makanya digunakanlah istilah anak manusia itu pertama untuk menyembunyikan bagi orang yang tidak percaya itu, tetapi juga untuk orang menyatakan bagi yang percaya. Mereka yang percaya langsung tahu, oh itu anak manusia yang di dalam kitab Daniel itu loh. Itu langsung tahu. Dia itulah Mesias. Jadi gelar itu mempunyai dua fungsi. Untuk menutup dan untuk membuka. Untuk menutupi dan untuk menyatakan siapa identitasnya yang sebenarnya. Ya, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya sebagai raja, kan? Dia sebagai raja, Raja Mesias. Ya, nanti setelah tugasnya selesai, mengalahkan apa? Mengalahkan semua kuasa-kuasa dan terutama mengalahkan kematian. Dia akan mengembalikan kuasa Allah Bapa itu kepada Bapa. Dan sebagai Mesias, dia akan tunduk total kepada Bapa, menyatu dengan Bapa sehingga semua orang bersama Kristus menghadap kepada Bapa yang satu ini. Kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus 15 ayat 24. Kemudian tiba kesudahannya. Nah, kemudian tiba masa akhir itu, kiamat itu. Setelah manusia yang percaya kepada dia dibangkitkan hidup kembali, terus
Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Sebagai Mesias ya. Kalau dalam keilahiannya sebagai firman ya dia tetap satu dengan Bapa. Sebagai Mesias yang adalah manusia itu menyerahkan kerajaannya kepada Bapa. Terus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Siapa? Pemerintahan, kekuasaan dan pemerintahan ini apa? Dunia malaikat jahat. Malaikat jatuh. Akan dikalahkan itu nanti pada waktu Kristus datang. Terus? Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kaki. Musuhnya tentunya bukan manusia. Musuhnya adalah sesuatu yang rohani. Dan musuh yang terakhir? Ayat 26. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Iya, makanya Kristus datang untuk membinasakan maut itu sebagai musuh yang terakhir. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkan kematian. Dan orang semua takut akan mati. Kristus datang di samping menghancurkan roh-roh jahat tadi yang disebut sebagai apa tadi? Sebagai kuasa pemerintahan dan kekuatan. Lalu yang terakhir dia membinasakan kematian. Sehingga semua nanti yang percaya pada Yesus akan dibangkitkan. Sesudah itu, ayat 27. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Ya, telah dibakukan oleh Bapa di bawah kaki Sang Mesias ini. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk dalam. Berarti Allah Bapa bukan termasuk yang takluk pada Kristus. Allah Bapa tetap Bapa Kristus, menjadi asal-usul dari firman itu. Ya, terus ayat 28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak Allah. Sebagai anak Allah, sebagai Mesias yang akan menaklukkan dirinya. Maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia. Maksudnya siapa? Bapa. Yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Di dalam keilahiannya sebagai firman, Kristus tetap satu dengan Bapa, ada di dalam Bapa. Tetapi yang menaklukkan itu adalah kemanusiaannya yang menjadi Mesias itu. Karena yang diberi kuasa adalah bentuk manusianya setelah bangkit. Kalau keilahiannya yang tidak diberi kuasa, dia selalu berkuasa. Karena Allah menciptakan segala sesuatu melalui firman ini kok. Nah ini maksudnya. Ya. Jadi dalam kemanusiaannya yang diberi kuasa itu, untuk menyelamatkan manusia, untuk melepaskan dari kematian, untuk melepaskan dari cengkeraman kerajaan kegelapan. Setelah selesai tugasnya, ya sudah, tujuannya manusia untuk kembali menjadi menyatu dengan Allah, manunggal dengan Allah, sehingga Allah menjadi semua di dalam semua. Nah itulah, kita harus mengerti siapa Kristus ini, sehingga makna dari perumpamaan ini kita mengerti lebih dalam lagi maknanya. Kita jadi tahu mengapa anak manusia punya kuasa seperti ini. Saudara, saya kira kita baru belajar ayat 1 saja ini. Satu ayat maksudnya. Dari Matius 25 ayat 31. Itu nanti akan kita lanjutkan minggu depannya lagi. Oke? Ada pertanyaan? Tadi sehubungan dengan Ibrani 1 ayat 13-14 itu roh-roh yang melayani orang-orang, ya termasuk orang yang diselamatkan. Iya, yang orang yang percaya pada Kristus. Nah, berarti Romo, kita bisa berdoa ya kepada bisa kita minta tolong dia. Oh iya. Masing-masing kita diberi malaikat untuk menjaga kita. Oh, iya. Ya. Oke. Oke, saudara-saudara, saya kira sampai di situ saja untuk sore ini. Kita akan lanjutkan Rebu depannya lagi. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Selamat malam. Yang selalu